Hai leaders, jumpa lagi dengan saya Elvi. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips mengenai startup company. Baik itu kepada para leaders yang hendak mendirikan startup company atau yang sedang mendirikan startup company, atau bahkan kepada para leaders yang sudah memiliki startup company. Untuk sesi ini, saya akan berbagi mengenai membangun startup company. Faktor apa saja yang perlu diberi perhatian? Kita langsung saja ke presentasi saya. Membangun perusahaan atau usaha startup berarti leaders memulai dari nol. Startup merupakan perusahaan atau usaha yang baru masuk dan masih berada pada fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar dan produk yang cocok. Banyak yang mempunyai cita-cita ingin memiliki usaha sendiri atau startup sendiri. Lantas bertanya-tanya, usaha apa yang cocok pada saat ini? Nah, saya hendak memberi beberapa tips membangun perusahaan atau usaha startup agar dapat langgeng dan memberi hasil. Yang pertama adalah keahlian. Keahlian adalah pengetahuan atau skills yang dimiliki. Apabila leaders memiliki keahlian di bidang programmer, maka dapat dipertimbangkan untuk membuat usaha startup di bidang membuat software. Misalnya, membuat package software untuk accounting package, supply chain management, warehouse management, dan dapat diperjualbelikan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Apabila leaders memiliki keahlian dalam bidang masak-memasak, maka dapat dipergunakan untuk membuka restoran atau catering. Demikian juga apabila leaders memiliki keahlian di bidang meracik dan menyeduh kopi, maka dapat membuka kedai kopi atau coffee shop yang sekarang marak dan menjadi tempat nongkrongnya anak-anak milenial. Jadi masih banyak lagi keahlian yang dimiliki yang dapat dipertimbangkan untuk membuat startup company yang dikehendaki. Yang kedua itu adalah sesuai dengan passion kita. Passion itu adalah semangat atau gairah untuk mencapai sesuatu seperti hasil yang maksimal. Passion itu adalah gairah atau semangat. Jadi passion adalah sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas, tanpa paksaan dan merupakan bentuk panggilan dari alam bawah sadar. Biasanya dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah merasa bosan. Tidak memiliki untung rugi dan apabila tidak melakukannya akan merasa ada sesuatu yang kurang. Seperti bangun pagi hari belum sikat gigi, rasanya nggak betah, apalagi sudah mau makan pagi atau sarapan atau breakfast. Ketika leader memiliki passion, maka akan terus-menerus berpikir untuk mewujudkannya dan tidak pernah berhenti sebelum mencapai tujuan. Dalam proses realisasi, leaders tidak boleh menyerah. Leaders harus melakukan yang terbaik, tidak pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk berusaha mewujudkannya. Passion adalah sebuah keinginan yang begitu mendalam dari lubuk hati yang dilakukan tanpa paksaan atau beban walaupun tidak mendapatkan materi sebagai imbalan. Yang ketiga adalah hobi. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran. Hobi juga merupakan kegemaran dan kesenangan pada waktu senggang, bukan sebagai pekerjaan utama. Tujuannya adalah untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kesenangan. Jadi,
Ketika kita membangun usaha sesuai dengan hobi kita, maka kita akan mengerjakannya dengan senang hati karena kita mendapatkan kesenangan dari mengerjakan pekerjaan tersebut. Contoh dari hobi itu macam-macam. Misalnya berkebun, tanaman hidroponik, fotografi, melukis, menulis, menjahit, memasak, traveling, kutak-katik mesin, bongkar-bongkar ke komputer. Semua itu dapat menjadi pertimbangan untuk mendirikan startup yang diinginkan. Yang keempat ini adalah kesempatan. Kesempatan adalah peluang yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan mudah. Kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya, sehingga jangan sia-siakan kesempatan ketika ia muncul. Kesempatan membutuhkan keputusan yang bijak, karena kesempatan dapat menentukan nasib. Sehingga ketika kesempatan itu datang, segera ambil keputusan penting untuk menggapai kesempatan tersebut. Ada pepatah mengatakan bahwa orang yang lemah menunggu kesempatan. Orang yang kuat menciptakan kesempatan. Orang yang bijak memanfaatkan kesempatan. Jadilah orang yang kuat dan ciptakan kesempatan itu, kemudian jadilah orang yang bijak, segera memanfaatkan kesempatan yang datang. Jangan sia-siakan. Yang terakhir adalah fasilitas. Fasilitas adalah sarana yang tersedia dan dapat dipergunakan untuk mengerjakan sesuatu. Fasilitas itu juga dapat berupa benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan usaha startup. Contohnya adalah apabila di rumah memiliki ruangan yang tidak dipakai, maka dapat dipergunakan untuk membuka usaha startup. Misalnya usaha menjahit, usaha bengkel, dan juga yang lain-lain. Dapat dijadikan kantor, dapat dijadikan gudang, dan lain-lain juga. Jangan lupa bahwa banyak pengusaha besar di dunia ini mulai usaha mereka dari garasi mereka. Sekarang saya ingin share beberapa hal yang perlu diberi perhatian ketika leaders membangun startup company. Yang pertama adalah finansial. Membangun startup wajib melakukan perhitungan berapa modal yang diperlukan dan berapa biaya operasional selama 6 bulan sampai 1 tahun ke depan atau minimal 3 bulan ke depan. Siapkan dana yang dibutuhkan agar startup dapat berjalan lancar. Kalau leaders mempunyai dana yang cukup, ini merupakan suatu keberuntungan. Karena leaders tidak perlu terlalu pusing memikirkan modal atau biaya operasional pada saat startup didirikan. Apabila leaders tidak mempunyai dana yang cukup, maka jalan keluarnya adalah melakukan pinjaman. Pinjaman ke bank membutuhkan jaminan. Apabila leaders mempunyai aset, maka dapat dijaminkan ke bank. Tetapi lebih baik tidak menjaminkan rumah yang Anda tinggal. Karena tetap ada risiko ketika usaha tidak berjalan lancar. Apabila leaders tidak bankable, tidak dapat meminjam dari bank, mungkin dapat meminjam kepada orang tua atau keluarga dekat seperti paman atau bibi, kakak atau sepupu. Jangan lupa bahwa kalau pinjam uang wajib mengembalikan, sekalipun leaders pinjam dari orang tua. Pada awal startup, saran saya adalah usaha seirit mungkin, sehemat mungkin. Yang kedua adalah manpower planning, yaitu rencana tenaga kerja yang diperlukan untuk startup company. Pada saat startup baru dibangun atau baru mulai, jangan terlalu banyak menempatkan tenaga kerja dulu. Usahakan kerja sendiri dibantu oleh beberapa tenaga kerja saja. Ya, secukupnya dulu deh. Di dunia usaha, tenaga kerja adalah biaya tetap, sehingga perlu perhitungan yang seksama. Tenaga kerja pasti bertambah sejalannya dengan waktu. Ketika startup mulai,
bertumbuh besar dan menjadi dewasa, maka tenaga kerja akan bertambah juga. Jadi jangan takut kalau pada awal tenaga kerja hanya sedikit saja. Yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur adalah sarana seperti kantor, gudang, kendaraan operasional, dan lain-lain. Pada awal startup didirikan, usahakan agar infrastruktur seminim mungkin. Kalau bisa kantor dan gudang pergunakan ruang nganggur atau ruang yang tidak terpakai di rumah. Garasi pun jadi. Ingat, pengusaha sukses juga dulunya menggunakan garasi mereka. Jadi kita tidak perlu malu atau sungkan menggunakan garasi kita sebagai kantor atau gudang keperluan startup company yang dibangun. Apabila perlu kendaraan operasional, gunakan yang milik pribadi dulu. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Ya naik kendaraan umum dulu. Kalau untuk keperluan pengiriman produk, sekarang sudah ada ojol dan harganya pun sangat kompetitif. Kemudian yang keempat adalah joint venture. Joint venture ini adalah membangun startup kerjasama dengan teman. Kerjasama itu adalah kongsi atau patungan. Saling percaya dengan teman memang sudah pasti, tetapi kalau menyangkut usaha, teman bisa menjadi musuh. Sehingga patungan dengan teman harus dibuatkan surat perjanjian dari awal. Misalnya mengenai siapa pemilik perusahaan, jumlah saham masing-masing berapa persen, pembagian keuntungan seperti apa. Apabila salah satu atau semua bekerja untuk startup company, gaji masing-masing berapa, bonus berapa, dan lain-lain. Jangan lupa surat perjanjian harus tanda tangan di atas meterai. Hal ini untuk menghindari percecokan di kemudian hari ketika usaha sudah mulai bertumbuh dan membesar. Yang terakhir saya ingin share yaitu sales atau penjualan. Sales adalah aktivitas menjual produk atau jasa kepada pembeli atau konsumen. Hasilnya langsung yaitu uang atau pendapatan. Marketing adalah proses mengenalkan produk atau jasa kepada konsumen. Hasilnya biasanya jangka panjang. Pada perusahaan startup, biasanya sales dan marketing digabung. Startup kan masih dikerjakan oleh beberapa karyawan sehingga belum saatnya membedakan fungsi sales dan marketing. Startup pada awalnya adalah menjual kepada komunitas. Seperti keluarga, teman-teman, tetangga, teman satu geng, teman satu klub, dan lain-lain. Startup juga dapat melakukan penjualan melalui online yang sekarang banyak sekali dilakukan oleh para pengusaha muda, misalnya melalui Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Nanti apabila perusahaan atau startup sudah bertumbuh menjadi besar, maka harus mempertimbangkan sistem penjualan dan marketing yang lebih sophisticated, yang lebih mewah. Mungkin saja mempunyai tim sales dan tim marketing sendiri untuk menawarkan produk perusahaan seperti perusahaan-perusahaan berskala besar atau multinasional. Tapi kita tunggu saja kalau startup sudah bertumbuh pesat menjadi besar dan pada saat diperlukannya. Ini saja beberapa tips yang saya share untuk membangun startup company. Leaders, ketika kita mendirikan startup company berarti kita memulai dari nol. Jadi ada baiknya kita memberi perhatian pada faktor-faktor yang sudah kita bahas tadi. Misalnya hobi kita, keahlian kita, passion kita. Tetapi apabila leaders sudah mempunyai perusahaan startup company yang tidak berada dalam lingkaran faktor-faktor yang kita bahas tadi, tidak usah khawatir. Leaders dapat menciptakan faktor-faktor yang sesuai dengan bidang usaha yang leaders bangun, sesuai dengan perusahaan startup yang leaders miliki. Saya beri contoh. Saya latar belakangnya adalah seorang akuntan. Saya selalu bekerja atau berkarir di bidang finance and accounting.
Tetapi ketika saya ditugaskan untuk memimpin divisi sales and distribution yang benar-benar di luar keahlian saya, di luar bidang saya, di luar pendidikan saya, di luar passion saya. Tetapi saya berusaha menyenanginya. Saya menciptakan passion itu. Sehingga saya dapat memimpin divisi sales and distribution dengan baik dan bahkan dengan sukses. Itu aja tips yang ingin saya berikan pada sesi ini. Apabila leaders mempunyai saran atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Nanti saya beri jawabannya. Terima kasih sudah mendengarkan saya dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi pada sesi yang lain. Bye-bye.